ajaran selain Islam harus dibubarkan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Jangan kau caci orang-orang yang menyembah selain Allah, termasuk mencaci sesuatu yang dianggap Tuhan oleh agama lain tidak boleh, sehingga membalas dia mencaci Tuhan kita, Tuhan Allah. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila adalah sebuah konsep hidup bersama yang mewakili. Di dalam Islam terwakili bahasa ketuhanan yang Maha Esa adalah merupakan pembahasaan dari Qul Huwallahu Ahad. Itu semua berketuhanan. Orang-orang Nasrani ya berketuhanan, orang Hindu berketuhanan, orang Buddha berketuhanan. Masyarakat lintas agama Jumat sore melaporkan pengacara Egy Sujana ke Polda Bali. Egy Sujana dilaporkan terkait ucapannya dalam sebuah video yang diduga terkait penistaan agama dan ujaran kebencian. Warga dan masyarakat ya kan yang prihatin dengan apa ya ujaran dan penistaan yang dilakukan oleh Egy Sujana, kita berusaha melapor hari ini. Pangkal urusan ini adalah video di mana seseorang yang diduga Egy Sujana mengucapkan kata-kata yang mengatakan ajaran lain selain Islam bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama, sesuai dengan Pancasila. Tapi jangan kau udik-udik Pancasila, karena keributannya dari Sabang sampai Merauke. Maka kalau ada yang udik-udik Pancasila, Nahdlatul Ulama pasti berada di paling depan. Demi siapa? Demi bangsa Indonesia. Sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Pancasila ini menjadi landasan yang akan selalu bisa diterima oleh perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Makanya beruntung bangsa kita. Cara berketuhanan inilah yang kemudian tidak lagi mempersoalkan. Agama terakomodir di Indonesia ketika menjadi sebuah nation state yang akan dibangun secara bersama-sama. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ayolah, sudah bukan waktunya lagi kita berbicara perbedaan. Lihat negara lain kita malu. Dan janganlah kamu memaki sembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Rasa saling memiliki, saling berangkul, saling kasih sayang, menghilangkan basa-basi. Dasar negara ini adalah Tuhan, Tuhannya itu adalah Allah, Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Yang nggak setuju ya kafir, kita lawan. Kurang gampang ngafirno wong. Soale raya saiki ora dididik kafir. Lha dadi aja gampang kok apa umat Nabi akhir kok kufar kafir fakir kuram karom lho. Wong Islam aja ngono, sing apik karo wong. Itu selesai dengan mengerti secara hukum bahwa dasar negara ini Allah gitu. Allah punya hukum, tinggal mau nggak memperlakukannya. Sederhananya adalah kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasul? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Dasar negara ini adalah Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tidak ada sebab-sebabnya, nggak ada cerita sebabnya langsung kita mencaci Tuhan-Tuhan yang itu juga tidak diperkenankan, karena mereka akan membalas mencaci Tuhan kita. Menjaga lidah kita ini penting sekali. Semua agama itu benar bagi penganut. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganut. Bila mana Indonesia bisa begini seperti contoh pagi hari ini, kira-kiranya Indonesia itu bisa dipecah belah tidak? Ya. Setuju kan? Sama seperti itu. Bahkan pasal 29 ayat 2, negara menjamin
Warga negara menjalankan agama yang diyakininya. Negara menjamin. Sebuah video yang memperlihatkan pengacara kondang Egy Sujana menegaskan bahwa selain Islam, semua ajaran agama di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, viral di media sosial. Video Egy Sujana menyebut selain Islam, semua ajaran agama bertentangan dengan Pancasila itu diunggah pengguna Twitter Huricorn, seperti dilihat pada Jumat 7 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai pernyataan Egy Sujana tersebut egois. Maka dari itu, ia mempertanyakan di mana Egy belajar agama. Entah belajar agama di mana si Peggy ini, karena Islam yang aku pelajari itu toleran dan belum pernah mengajarkan egois. Sebab itu, negara ini dibentuk ulama-ulama dulu, bukan negara Islam, cuit netizen Huricorn. Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan Egy Sujana di video itu, yang meminta agar ajaran selain Islam dibubarkan. Egy Sujana, ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila. Ajaran selain Islam dibubarkan, tuturnya. Dilihat dari video itu, tampak Egy Sujana menegaskan bahwa selain Islam, tidak ada ajaran agama lain di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Ilmu saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam, bertentangan, ungkapnya. Ia pun lantas menyinggung sejumlah agama lain selain Islam terkait hal itu, yakni Kristen, Hindu, dan Buddha, yang menurutnya bahkan tak punya konsep Tuhan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, kata Egy. Berdasarkan pengetahuannya itu, maka Egy Sujana menilai tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, ujar Egy Sujana. Oleh karena itu, menurut Egy Sujana, ajaran agama lain selain Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum jika Perpu diterima, maka hukum berlaku berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensinya, hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan, tegasnya. Ajaran selain Islam harus dibubarkan karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Jangan kau caci orang-orang yang menyembah selain Allah, termasuk mencaci sesuatu yang dianggap Tuhan oleh agama lain, tidak boleh, sehingga membalas dia mencaci Tuhan kita, Tuhan Allah. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila adalah sebuah konsep hidup bersama yang mewakili. Di dalam Islam terwakili bahasa ketuhanan yang Maha Esa adalah merupakan pembahasaan dari Qul Huwallahu Ahad. Itu semua berketuhanan. Orang-orang Nasrani ya berketuhanan, orang Hindu berketuhanan, orang Buddha berketuhanan. Masyarakat lintas agama Jumat sore melaporkan pengacara Egy Sujana ke Polda Bali. Egy Sujana dilaporkan terkait ucapannya dalam sebuah video yang diduga terkait penistaan agama dan ujaran kebencian. Warga dan masyarakat ya kan yang prihatin dengan apa ya ujaran dan penistaan yang dilakukan oleh Egy Sujana, kita berusaha melapor hari ini. Pangkal urusan ini adalah video di mana seseorang yang diduga Egy Sujana mengucapkan kata-kata yang mengatakan ajaran lain selain Islam bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama, sesuai dengan Pancasila. Tapi jangan kau udik-udik Pancasila, karena keributannya dari Sabang sampai Merauke. Maka kalau ada yang udik-udik Pancasila, Nahdlatul Ulama pasti berada di paling depan. Demi siapa? Demi bangsa Indonesia. Saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum
jika Perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Pancasila ini menjadi landasan yang akan selalu bisa diterima oleh perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Makanya beruntung bangsa kita. Cara berketuhanan inilah yang kemudian tidak lagi mempersoalkan. Agama terakomodir di Indonesia ketika menjadi sebuah nation state yang akan dibangun secara bersama-sama. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ayolah, sudah bukan waktunya lagi kita berbicara perbedaan. Lihat negara lain kita malu.